Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawang, NIM 1992115 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait apa yang saya pahami, yaitu sikap dan kepuasan kerja individu. Nah, pada pokok bahasan yang terkait dalam sikap dan kepuasan kerja individu ada 4. Yang pertama, sikap dalam bekerja. Yang kedua, perilaku kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Yang keempat, kepuasan kerja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sikap dalam bekerja. Nah, apa itu sikap dalam bekerja? Sikap sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek, ataupun dapat dikatakan sebagai diskusi tentang masalah sikap. Sebenarnya hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Selanjutnya, terdapat 4 karakteristik sikap, yaitu 1. Objek. Nah, apa itu objek? Ada sesuatu yang disikapi, sebab tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah, yaitu setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek disikapi. Nah, yang ketiga, berintensitas atau sederajat, yaitu dalam sikap dinyatakan sejauh mana seberapa tinggi rendahnya sikap. Yang kedua, yaitu perilaku kerja. Dalam perilaku kerja menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Atau perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Selanjutnya, adapun dari pengertian perilaku kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dan perilaku dari para pekerja, di mana mereka menunjukkan bahwa tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Nah, dalam faktor yang mempengaruhi kerja, manusia dapat diciptakan sebagai makhluk pengemban nilai-nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yakni 1. Motivasi. Nah, pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, serta membuat perilaku individu agar bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Yang kedua, sikap, sebagaimana kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau memperhatikan suatu objek. Yang ketiga, keyakinan, merupakan representasi mental lingkungan yang relevan lengkap. Yang keempat, imbalan, sangat memengaruhi perilaku individu. Yang kelima, budaya, membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada. Tema yang keempat, yaitu kepuasan kerja. Nah, dalam kepuasan kerja, suatu aktivitas atau respon emosional terhadap aspek pekerjaan, bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor kepuasan kerja. 1. Kesempatan untuk maju, artinya ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman. Yang kedua, keamanan kerja, artinya sebagai penunjang kepuasan kerja baik karyawan pria maupun karyawan wanita.
Ketiga, gaji, artinya lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. Yang keempat, manajemen kerja, artinya kerja yang baik adalah memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Yang kelima, kondisi kerja artinya tempat kerja, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Selanjutnya, mengukur kepuasan dalam bekerja. Nah, kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal. Selanjutnya, efek kepuasan dalam bekerja. 1. Kepuasan dan produktivitas. Nah, yaitu tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seseorang karyawan semakin bagus. Yang kedua, kepuasan dan kemungkinan. Artinya, suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemungkinan. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Nah, itulah penjelasan materi singkat saya mengenai sikap dan kepuasan kerja dalam individu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.